Jadi bagi mereka yang tekun itu akan memperoleh semacam kekuatan gaib dari Sang Hyang Taya para kanca. Berupa apa? Yaitu berupa tuah dan tulah para kanca. Nah, orang yang sudah memiliki tuah dan tulah inilah yang dianggap berhak menjadi pemimpin para kanca. Dan lalu kemudian mereka itu disebut sebagai ratu atau datu para kanca. Apa pi itu? Pi itu adalah sebuah kekuatan rahasia dari Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Seperti itu para kanca. Jika berbicara disebut sebagai pidato, jika mendengar disebut sebagai piharsa, jika memberi pengetahuan disebut piwulang, jika memberi petuah disebut pitutur, jika memberi petunjuk disebut pituduh, kemudian jika menghukum disebut sebagai pidana, dan jika memberi keteguhan hati disebut sebagai piandel, jika memancarkan kekuatan disebut pideksa, jika mereka meninggal dunia disebut sebagai pitara. Seperti itu para kanca. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan membahas Kapitayan yang merupakan sistem kepercayaan atau bisa disebut sebagai agama purba leluhur Nusantara para kanca. Dan itu 50.000 tahun sebelum Masehi para kanca, di zaman batu. Dan luar biasa bagi para kanca yang sudah menyimak video-video sebelumnya, alangkah luar biasanya leluhur kita para kanca. Di era itu, di era zaman batu sudah memiliki kepercayaan, sistem kepercayaan yang demikian luar biasa. Dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya, silahkan linknya ada di deskripsi atau kunjungi playlist Kapitayan para kanca. Kita akan lanjut membahas sistem kepercayaan purba yaitu Kapitayan. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Pertiwi, Kula Aras, Sakang Pahan, Saringane, Sawamika, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahulala, Setelah kita di video sebelumnya membahas ritual penyembahan terhadap Sang Hyang Taya oleh kaum rohaniwan, yaitu berupa gerakan, kita ulang sedikit, yaitu tulajeg yang mana berdiri tegak menghadap tutuk lubang ceruk yang ada di sanggar, kemudian mengangkat tangan ke atas sebagai simbol menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutud atau hati. Kemudian melakukan swadikep, yaitu memegang keakuan diri pribadi dan merasakan Sang Hyang Taya bersemayam di tutud tadi para kanca. Setelah swadikep kemudian tungkul, jadi membungkuk setengah badan menghadap ke bawah. Kemudian gerakan selanjutnya adalah tulumpak, bersimpuh dengan kedua tumit diduduki, dan gerakan terakhir adalah tondem, yaitu bersujud seperti bayi dalam perut ibunya para kanca. Kali ini kita lanjut kepada apa yang didapat oleh seorang pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap tekun dan patuh para kanca. Jadi mereka itu ada goalsnya, para penganut penganut kepercayaan Kapitayan ini. Ketekunan mereka itu ada goals yang akan mereka dapat. Nah, goals yang mereka dapat ini adalah akan dikaruniai sebuah kekuatan gaib para kanca. Jadi bagi mereka yang tekun itu akan memperoleh
semacam kekuatan gaib dari Sang Hyang Taya para kanca. Berupa apa? Yaitu berupa tuah dan tulah para kanca. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah, itulah yang akan dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakatnya para kanca. Nah, tuah itu ya mungkin para kanca sudah tahu bahwa tuah itu adalah sebuah kekuatan di mana apa yang dilakukan maupun apa yang dikatakan seseorang itu mempunyai daya magis atau makna yang tersembunyi di dalamnya itu para kanca. Dan ketika orang demikian, orang yang sudah memiliki tuah ini, kita melakukan kesalahan-kesalahan terhadap orang tersebut, maka kita akan mendapatkan tulah dari kekuatan yang dimiliki oleh orang yang memiliki tulah tersebut para kanca. Jadi hadiah daripada penganut kapitayan yang tekun yaitu tuah dan tulah yang merupakan daya gaib yang diberikan oleh Sang Hyang Taya, seperti itu para kanca. Lalu orang yang sudah memiliki tuah dan tulah inilah yang dianggap berhak menjadi pemimpin para kanca. Dan lalu kemudian mereka itu disebut sebagai ratu atau datu para kanca. Jadi tuah, tulah, ratu, datu. Jadi memang ada unsur tu-nya semuanya para kanca. Jadi elemen tu itu selalu melekat pada sesuatu yang dianggap memiliki daya adikodrati dari Sang Hyang Taya itu para kanca. Seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa manifestasi dari Sang Hyang Taya itu adalah tu, seperti itu para kanca. Nah, selanjutnya setelah seseorang sudah dianggap atau dinobatkan sebagai ratu atau datu, itu akan memiliki ciri, akan memiliki tanda, akan disematkan tanda gitu, yaitu disebut sebagai pi para kanca. Jadi pi ini hanya dimiliki oleh seorang ratu atau datu para kanca. Apa pi itu? Pi itu adalah sebuah kekuatan rahasia dari Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Seperti itu para kanca. Nah, ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti, yaitu Pinakahulun. Jadi sudah tidak menyebut dirinya A, B, dan C gitu, tapi menyebut dirinya itu sudah Pinakahulun gitu para kanca. Dan ketika seseorang yang sudah memperoleh pi itu berbicara, disebut sebagai pidato. Seperti itu para kanca. Kemudian ketika seseorang yang sudah mendapatkan tanda pi ini mendengar, disebut sebagai piharsa. Dan jika mengajar pengetahuan, disebut sebagai piwulang para kanca. Kemudian jika memberi petuah, disebut sebagai pitutur. Jika memberi petunjuk, disebut sebagai pituduh. Jika menghukum, disebut sebagai pidana. Kemudian jika memberi keteguhan hati, disebut sebagai piandel. Seperti itu para kanca. Kemudian jika memancarkan kekuatan, disebut sebagai pideksa. Jika mereka meninggal dunia, disebut sebagai pitara. Seperti itu para kanca.
Seorang ratu atau datu adalah pengejauhan tahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya atau citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Seperti itu para kanca misteri timur bumi. Jadi seseorang yang patuh, seseorang yang tekun di sistem kepercayaan Kapitayan itu nanti mereka akan memperoleh sebuah kekuatan, dan itu tidak banyak orang yang memperolehnya gitu, akan memperoleh sebuah kekuatan yang disebut sebagai tuah dan tulah. Nah, orang yang memiliki tuah dan tulah inilah yang kemudian dinobatkan sebagai ratu para kanca, ratunya mereka atau datunya mereka. Dan seorang ratu akan memperoleh atau akan ditandai, akan disemati berupa pi, yang kalau kita ulang, jika seorang ratu menyebut dirinya itu sebagai Pinakahulun, jika berbicara disebut sebagai pidato, jika mendengar disebut sebagai piharsa, jika memberi pengetahuan disebut piwulang, jika memberi petuah disebut pitutur, jika memberi petunjuk disebut pituduh, kemudian jika menghukum disebut sebagai pidana, dan jika memberi keteguhan hati disebut sebagai piandel, jika memancarkan kekuatan disebut pideksa, jika mereka meninggal dunia disebut sebagai pitara. Seperti itu para kanca. Jadi untuk menjadi seorang ratu itu sangat panjang para kanca. Jadi penganut Kapitayan itu harus benar-benar tekun, karena untuk menjadi seorang ratu itu harus memiliki tuah dan tulah. Seperti itu para kanca. Dan kalau kita kaitkan kembali seperti yang video yang awal, bahwa yang membawa ajaran ini adalah Dang Hyang Semar. Jadi artinya Dang Hyang Semar ini sudah memiliki ini semua, sehingga dia menjadi penghantar atau sebagai utusan untuk mengajarkan Kapitayan ini kepada masyarakat atau leluhur kita ini para kanca. Jadi seperti lingkaran, seorang Kapitayan yang patuh akan memperoleh tuah dan tulah, kemudian tuah dan tulah ini akan menjadikan dia seorang ratu, dan ratu ini akan mengajarkan kembali, terus berputar seperti itu para kanca. Jadi tidak melebar kemana-mana, mereka akan terus berputar seperti itu. Seperti itu para kanca, dan kita akan melanjutkan membahas Kapitayan di video-video yang akan datang para kanca. Dan lagi-lagi silahkan klik subscribe-nya para kanca, karena itu akan membuat kita semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya para kanca. Dan jika dirasakan bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya para kanca. Dan akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.